sahabat petualang. Aku Rama, petualang cilik yang suka menjelajah. Hari ini, kamu dan aku akan berpetualang ke dunia hewan yang luar biasa seru. Kita bakal bertemu makhluk-makhluk menakjubkan. Ada yang punya tulang punggung, ada juga yang nggak punya. Penasaran kan? Ayo, siapkan ransel petualanganmu. Dan kita mulai perjalanan ini. Zutur Exploros, bersiap! Teman-teman Explorer, sekarang kita masuk ke dunia hewan yang beda banget dari sebelumnya. Mereka ini tidak punya tulang belakang. Namanya hewan invertebrata. Tepat sekali, Rama. Meski kecil dan tubuhnya lembek atau berkulit keras, mereka hidup di mana-mana loh. Di tanah, di air, bahkan di dalam tubuh makhluk lain. Yuk, kita kenalan satu persatu sama kelompok hewan invertebrata. Mereka unik dan lucu loh. Jenis-jenis hewan invertebrata. Ada hewan berpori, hewan berongga, cacing, hewan lunak, hewan kaki beruas, dan hewan berkulit duri. Hewan berpori atau disebut porifora. Porifora atau hewan berpori adalah hewan mirip dengan tanaman yang hidup di air, terutama di laut. Tubuh porifora memiliki banyak pori. Pori atau lubang-lubang kecil yang digunakan untuk menyaring makanan dan bernapas. Porifora tidak memiliki kepala, alat gerak, atau sistem saraf. Contoh hewan porifora adalah spongia atau spons laut. Sebab Tarvan, aku jadi ingat sesuatu. Ingat sesuatu? Apa, Rama? Aku ingat dengan SpongeBob yang hidup di Bikini Bottom. Jadi, SpongeBob itu memang ada ya di kehidupan? Ada dong, Rama. Tapi bentuknya tidak seperti di kartunnya ya. Terus seperti apa dong, Fen? Seperti ini. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Inilah spons laut yang sebenarnya. Bentuk tubuhnya penuh pori-pori untuk menyaring air dan mengambil makanan. Spons laut bernapas secara difusi, yaitu dengan memasukkan air lewat pori. Pori lalu mengambil oksigen dari air dan mengeluarkan udara kotor lewat lubang besar. Spons laut tidak dapat bergerak. Ia menempel di dasar laut. Spons laut makan plankton, baik tumbuhan atau fitoplankton maupun hewan kecil atau zooplankton dengan cara menyaring air laut. Setelah makanannya disaring dan diserap, air dibuang keluar lewat lubang besar di atas tubuh spons. Spons laut bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu tanpa bertelur dan dengan bertelur. Cara spons laut berkembang biak tanpa bertelur dengan cara tunas dan gemula. Di tubuh spons bisa tumbuh benjolan kecil seperti tunas. Tunas ini bisa tetap menempel atau lepas dan tumbuh menjadi spons baru. Spons laut juga bisa berkembang biak dengan gemula. Kalau cuaca sedang buruk atau air mengering, spons akan membuat bola kecil yang kuat bernama gemula. Nanti, kalau keadaan sudah baik, gemula ini akan tumbuh jadi spons baru. Hewan berongga atau Cnidaria adalah hewan yang hidup di laut dan memiliki rongga tubuh. Cnidaria bernapas secara difusi melalui permukaan tubuhnya. Cnidaria memiliki tentakel yang mengelilingi mulut dan sel penyengat atau cnidosit yang digunakan untuk menangkap mangsa dan melindungi diri. Contoh hewan Cnidaria adalah ubur-ubur dan anemon laut. Ubur-ubur memiliki tentakel berfungsi untuk menangkap mangsa dan menyengat. Mulutnya di bawah tubuh untuk tempat masuk makanan. Jenis makanan ubur-ubur plankton dan ikan kecil. Jadi ubur-ubur tergolong karnivora. Ubur-ubur bernapas dengan cara menyerap oksigen langsung melalui permukaan tubuhnya. Ubur-ubur berkembang biak secara ovipar atau bertelur.
Anemon laut memiliki tentakel untuk menangkap mangsa dan melindungi diri dengan sengatan kecil. Anemon laut hanya memiliki satu lubak yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Anemon laut dapat bergerak, meskipun sering terlihat diam dan menempel. Anemon laut memiliki kaki atau cakram yang dapat membantu anemon merayap atau berpindah tempat. Anemon laut bernapas dengan cara difusi, yaitu menyerap oksigen dari air melalui permukaan tubuh. Anemon laut berkembang biak secara ovipar atau bertelur, dan ada yang bertunas dari tubuh induk. Anemon laut juga makan zooplankton. Sebentar Fanny, mulai tadi kita membicarakan plankton. Sebenarnya apa sih plankton itu? Aku pernah sih melihat plankton di kartun SpongeBob. Hehehehehe. Oh iya, hahaha. Benar juga, teman-teman pasti juga pernah lihat plankton di kartun SpongeBob ya. Baik, aku bantu jelasin ya. Pasti teman-teman juga bertanya, apa sih plankton itu? Plankton adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan hidup di air, seperti di laut, sungai, dan danau. Plankton ukurannya sangat kecil, sampai-sampai kita tidak bisa melihatnya tanpa alat bantu seperti mikroskop. Plankton ada dua jenis, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Zooplankton adalah plankton hewan. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Mereka makan fitoplankton atau plankton kecil lainnya. Sedangkan fitoplankton adalah plankton tumbuhan. Mereka bisa membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari. Seperti tumbuhan, fitoplankton menjadi makanan untuk hewan-hewan kecil di laut. Oh, jadi seperti ini ya, Fen? Bentuk plankton yang sebenarnya. Dan aku baru tahu kalau plankton itu ada yang jenis tumbuhan atau fitoplankton dan jenis hewan atau zooplankton. Yap, betul banget kamu, Rama. Kelompok hewan maluska atau hewan bertubuh lunak. Maluska adalah hewan yang tubuhnya lunak. Sebagian memiliki cangkang keras. Maluska bernapas dengan insang atau paru-paru sederhana, tergantung tempat hidupnya. Tubuh maluska memiliki kaki otot dan mantel. Sebagian hidup di air, seperti kerang dan cumi-cumi. Sebagian hidup di darat, seperti siput. Cumi-cumi mempunyai 10 lengan. Loh, terdiri dari 8 lengan pendek dan 2 lengan yang lebih panjang atau disebut tentakel untuk menangkap mangsa. Tubuhnya lunak dan lentur. Ya, karena badan cumi-cumi tidak bertulang, jadi bisa masuk ke celah-celah kecil di laut. Cumi-cumi bisa berenang sangat cepat dengan cara menyemprotkan air dari tubuhnya seperti roket. Ini disebut jet propulsion. Cumi-cumi juga memiliki mata besar untuk melihat dalam air gelap dan kantung tinta untuk melindungi diri saat bahaya. Mereka bernapas dengan insang. Cumi-cumi berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Cumi-cumi tergolong karnivora. Jenis makanan cumi-cumi adalah ikan kecil dan udang. Tahu nggak, teman-teman? Ternyata cumi-cumi itu seperti bunglon yang bisa merubah warna tubuhnya. Cumi-cumi bisa mengubah warna kulitnya, kadang untuk bersembunyi, kadang untuk berkomunikasi dengan cumi lain. Mengapa bisa? Karena di kulitnya ada sel khusus yang disebut kromatofora. Di dalam kromatofora ada warna-warna seperti merah, kuning, dan coklat. Cumi-cumi bisa mengatur ukuran sel warna itu. Kalau selnya melebar, warnanya jadi terlihat. Kalau mengecil, warnanya jadi hilang. Kerang memiliki cangkang keras yang berfungsi untuk melindungi tubuh lunaknya. Kaki otot untuk menggali
dan merayap, dan insang untuk bernapas. Kerang bergerak dengan cara merayap menggunakan otot kaki. Cara kerang berkembang biak yaitu ovipar atau bertelur. Jenis makanan kerang adalah plankton dan zat organik dari air. Siput memiliki kaki perut berlendir yang berfungsi untuk membantu merayap dengan mudah. Cangkang spiral untuk tempat bersembunyi saat merasa terancam. Dan memiliki antena kecil di kepala untuk merasakan lingkungan. Cara bernapas siput dapat melalui paru-paru kecil bagi siput darat dan insang bagi siput air. Cara berkembang biaknya ovipar atau bertelur. Jenis makanan siput yaitu herbivora atau makan tumbuhan seperti daun, sisa-sisa tumbuhan yang membusuk, dan jamur. Oke teman-teman, ayo kita lanjut ke kelompok hewan vermis. Cacing atau vermis adalah hewan invertebrata yang tubuhnya lunak dan panjang tanpa kaki. Cacing bernapas secara difusi melalui permukaan kulit yang lembab. Tubuh cacing memiliki otot untuk bergerak. Beberapa jenis cacing hidup bebas di tanah atau air, sementara yang lain hidup sebagai parasit. Maksud cacing hidup sebagai parasit adalah cacing yang tinggal di dalam atau di tubuh makhluk hidup lain dan mengambil makanan dari tubuh makhluk hidup itu. Cacing yang hidup sebagai parasit tidak mencari makan sendiri, tetapi mengambil makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Makhluk hidup yang ditumpangi disebut inang. Inang bisa merasa sakit karena tubuhnya diambil terus-menerus makanannya. Contoh jenis cacing pertama ada cacing tanah atau Annelida. Tubuhnya berbentuk segmen atau seperti lilitan cincin untuk membantu cacing gelang bergerak menggeliat dan memiliki rambut halus atau setai yang dapat membantu cacing gelang menempel di tanah. Cara cacing gelang bergerak menggunakan otot dan setai di perut. Bernapas secara difusi, yaitu menyerap oksigen melalui kulit. Cacing gelang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Jenis makanan cacing gelang adalah makan sisa-sisa tumbuhan dan hewan mati di tanah. Cacing pipih atau Platyhelminthes memiliki permukaan tubuh yang lebar dan memiliki fungsi untuk memudahkan menyerap oksigen dan makanan. Cacing pipih tidak memiliki sistem pernapasan khusus sehingga ia bernapas secara difusi, yaitu menyerap oksigen melalui kulit. Jenis makanannya yaitu menyerap makanan dari inangnya atau tubuh hewan dan bisa jadi tubuh manusia, sehingga menjadi parasit yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia. Cara berkembang biak cacing pipih secara ovipar atau bertelur dan membelah diri. Cacing benang atau nematoda memiliki kulit tipis untuk menyerap oksigen dan zat makanan, dan bentuk tubuh ramping untuk memudahkan bergerak di tanah atau dalam tubuh inang. Cara cacing benang bergerak melengkung dan menggeliat, bernapas secara difusi, yaitu menyerap oksigen melalui kulit. Cacing gelang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Jenis makanan cacing benang ada yang parasit di usus manusia atau hewan, ada yang bebas bisa makan bahan organik di tanah. Arthropoda adalah hewan dengan tubuh dan kaki yang baruizeruos dan memiliki rangka luar atau eksoskeleton. Mereka bernapas dengan insang, trakea, atau paru-paru buku tergantung jenisnya. Tubuh arthropoda terbagi menjadi kepala, dada, dan perut, serta memiliki alat gerak seperti kaki, sayap, atau capit. Kunang-kunang memiliki 3 pasang kaki atau 6 kaki. Karena termasuk serangga, kaki-kakinya digunakan untuk berjalan, merayap di daun,
dan mencengkeram permukaan saat bertengger. Kunang-kunang juga memiliki sepasang sayap depan yang keras atau elytra dan sayap belakang yang tipis dan transparan untuk terbang. Sayap depannya melindungi tubuh dan sayap belakang saat tidak digunakan. Kunang-kunang bernapas dengan trakea, yaitu saluran udara kecil yang tersebar di seluruh tubuhnya. Kunang-kunang berkembang biak secara ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Makanan kunang-kunang berbeda-beda, tergantung jenisnya. Ada beberapa tergolong herbivora yang makan nektar bunga, namun ada juga karnivora yang makan larva serangga lain atau siput kecil. Di bagian ujung perut, kunang-kunang memiliki organ khusus penghasil cahaya. Organ ini bisa mengeluarkan cahaya berwarna kuning kehijauan. Cahaya itu digunakan untuk berkomunikasi, menarik perhatian kunang-kunang lain, dan juga untuk menakuti pemangsa. Kunang-kunang bisa mengeluarkan cahaya karena memiliki bagian khusus di tubuhnya yang disebut organ cahaya. Organ ini terletak di bagian bawah perut. Di dalam organ cahaya itu terdapat zat kimia bernama luciferin dan enzim bernama luciferaga. Ketika luciferin bertemu dengan luciferaga lalu bercampur dengan oksigen dari udara, maka akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan cahaya dingin. Cahaya ini tidak panas dan tidak membakar tubuh kunang-kunang. Cahaya yang dihasilkan biasanya berwarna kuning kehijauan atau oranye dan bisa menyala secara berkedip-kedip. Laba-laba memiliki 4 pasang kaki yang berjumlah ke-8. Setiap kaki memiliki fungsi seperti untuk bergerak, termasuk berjalan, berlari, memanjat, dan melompat, membantu mendeteksi getaran, sentuhan, dan perubahan suhu lingkungan. Untuk menangkap mangsa, membuat jaring. Laba-laba juga memiliki kelenjar jaring untuk menghasilkan spinneret atau serat sutra, sehingga laba-laba dapat membuat jaring sebagai perangkap atau untuk melindungi diri dan membuat kantung telur. Laba-laba bernapas menggunakan paru-paru buku dan trakea, atau kombinasi keduanya. Tergantung pada jenis laba-laba tersebut, laba-laba berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Makanan laba-laba adalah serangga kecil, sehingga laba-laba dapat disebut karnivora. Kepiting memiliki 5 pasang kaki yang berjumlah 10. 2 kaki depan memiliki capit untuk menangkap mangsa dan bertahan. 8 kaki pipih untuk menggali dan berjalan di dasar laut. Kepiting bergerak dengan cara berjalan menyamping dengan kaki beruas. Kepiting bernapas dengan insang dan berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Kepiting tergolong omnivora atau pemakan segala. Kepiting bisa makan sisa tumbuhan, ikan kecil, dan bangkai. Echinodermata adalah hewan laut yang memiliki kulit berduri atau kasar. Mereka bernapas dengan sistem saluran air atau ambulakral yang juga membantu dalam pergerakan dan sirkulasi. Tubuh Echinodermata memiliki kaki tabung yang dapat melekat di permukaan. Kelompok hewan ini bisa regenerasi atau tumbuh lagi. Kalau ada bagian tubuhnya yang hilang, contoh Echinodermata adalah bintang laut
landak laut, dan teripang. Bintang laut memiliki lengan berjari 5 atau lebih untuk bergerak, menangkap makanan, kaki tabung untuk bergerak, berpegangan di permukaan, dan membantu makan, serta kulit berduri untuk melindungi diri dari predator. Cara bintang laut bergerak yaitu berjalan pelan-pelan dengan kaki kecil di bawah lengannya. Cara bernapas secara difusi yaitu menyerap oksigen melalui kulit. Jenis makanan bintang laut yaitu kerang, siput laut, atau bangkai hewan laut. Cara bintang laut berkembang biak, ada yang ovipar atau bertelur, dan ada yang memutuskan lengan tubuhnya, lalu tumbuh menjadi bintang laut baru. Teripang atau timun laut memiliki tubuh lunak dan memanjang seperti mentimun. Kulitnya kasar dan berlendir. Kadang memiliki tonjolan kecil, tidak memiliki duri panjang seperti bulu babi, tetapi bisa mengeluarkan zat lengket atau bagian tubuhnya untuk menakuti musuh. Teripang memiliki kaki tabung di bagian perutnya untuk merayap di dasar laut. Cara teripang bergerak yaitu dengan merayap pelan menggunakan kaki, tabung, dan otot perutnya. Teripang bernapas menggunakan respirasi kulit dan saluran air yang disebut respirasi kloaka. Teripang tergolong hewan detritus, yaitu hewan pemakan sisa. Sisa makhluk hidup yang sudah mati atau terurai yang ditemukan di tanah atau dasar laut. Jenis makanan teripang adalah lumpur laut dan sisa-sisa tumbuhan laut seperti ganggang atau rumput laut yang sudah mati dan sisa tubuh hewan laut yang mati. Cara berkembang biak teripang adalah ovipar atau bertelur. Beberapa jenis teripang juga dapat beregenerasi, yaitu memotong sebagian tubuhnya, lalu tumbuh kembali menjadi individu baru. Landak laut atau dikenal bulu babi memiliki tubuh bulat tanpa lengan, diselimuti duri-duri panjang dan tajam yang digunakan untuk melindungi diri dari predator. Landak laut juga memiliki kaki tabung kecil di bagian bawah tubuhnya yang digunakan untuk bergerak perlahan dan menempel pada permukaan laut. Mulutnya berada di bagian bawah tubuh dan memiliki struktur khusus yang disebut lentera Aristoteles untuk mengunyah makanan. Cara landak laut bergerak yaitu dengan menggerakkan duri-duri pendek dan kaki tabungnya untuk mendorong tubuh. Cara bernapas secara difusi melalui permukaan tubuh dan dengan bantuan kaki tabung serta insang kecil di dekat mulutnya. Jenis makanan landak laut adalah alga, tumbuhan laut, dan sisa-sisa organisme laut lainnya. Cara landak laut berkembang biak adalah ovipar atau bertelur. Nah, itulah jenis-jenis dan contoh hewan invertebrata. Walaupun mereka nggak punya tulang, tapi mereka punya cara hidup yang unik banget. Kita harus tetap menjaga mereka karena semua hewan penting buat keseimbangan alam. Wah, ternyata seru banget ya belajar tentang hewan di sekitar kita. Sekarang, coba deh perhatikan hewan yang kamu lihat hari ini. Apakah dia punya tulang belakang atau tidak? Ya, terus cari tahu dan amati. Karena dunia hewan itu menakjubkan. Sampai ketemu di petualangan berikutnya ya, teman-teman. Dadah!